bisnis yang konvensionalnya ada, networkingnya ada, itu nilai lebihnya. Dan produk ini tadi dia bilang perusahaan udah tutup tapi masih banyak orang yang nyari. Bahkan country manajernya pernah bilang sama saya, Pak Mamir, bikin Pak Mamir network marketing, ini orang masih banyak nyari sama saya. Sebenarnya udah tutup tapi banyak yang nyari. Teman Pak Mamir kan beli mulu. Ya saya kesian orang semua orang encok pakai ini. Nah, saya punya histori ini Pak, kita kecil dari kecil Pak, itulah isinya dibuang konsumnya. Jadi ini tuh kalau kita kalau malam kayak ditusuk nyari, kayak ditusuk jarum kan nggak ada yang tahu. Yang atas pun saya kuat, cuman ntar malamnya alhamdulillah lah asma saya hilang. Artinya orang nggak percaya boleh tapi saya yang ngerasain. Nah sekarang perusahaan itu bukan cuman ini sekarang dibikin perusahaan baru, cuman produknya satu pabrik, artinya kualitasnya sama cuman beda label tuh. Nah ini baru setahun setengah dan produknya nanti larinya ke energi bumi. Kalau kita energi doa, kita lagi energi bumi kan yang nggak bisa dilawan ya. Contohnya magnet, panasnya percaya nggak percaya menempel ya. Api percaya nggak percaya tetap panas, namanya energi bumi. Dan larinya nanti ke mental. Saya pernah juga ngerasain orang udah stroke tahun yang saya terapi mental ini. Bu pakai gelang ini, jadi saya pulang kerja jam 11 malam, orang rumah sakit telepon, Mel bisa sini nggak? Sian ada orang lagi nangis di pos. Apain Pak? Istrinya stroke, belum bisa ngapa-ngapain, duitnya habis. Jadi besok pagi pulang. Kenapa saya baru pulang kerja Bang? Ada aja orang mati dah dari kita cari. Bener kayak cumi, nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bilang, Bu, saya sini bukannya dokter, bukan dukun, bukan tukang jamu, bukan tukang obat. Saya cuma mau kasih tahu. Sepengalaman saya gini, saya kalau orang kita sakit, saya kepanggil. Karena saya sakit hampir seumur hidup saya. Ibu saya 26 tahun sakit. Sampai kalau dibilang jangan minum jamu gitu kan, kalau lu kasih racun mungkin lebih cepat kan sembuhnya gua gitu. Lu bayangin dari Ijang lahir sampai sekarang Ijang punya anak, gua masih sakit. Jadi saya kalau orang sakit saya kepanggil gitu. Ya udah saya pakai gelangnya, saya ada relaksasi. Kalimat saya terakhir gini. Ibu datang sakit, datang ke dokter, nanya dokter, emang dokter tahu? Kan dibalikin lagi kan? Apa mulainya apa? Sama dokter pasien dikasih obat. Tadi mengeluh, berdasarkan informasi dari ibu, dokter kasih obat. Misalnya AB. Seminggu kumat lagi, dikasih BC. Kan cuma gitu Bu. Kalau udah 10 kali mungkin sebenarnya dokter juga malu. Cuman mau sama siapa gitu. Nah ibu udah 6 tahun sakit. Ini gelang apa? Udah pakai aja. Kayak kita dongeng aja gitu. Ini saya kasih tahu penyakitnya ibu. Ibu selama 6 tahun sakit. Udah berapa jenis obat yang ibu minum? Berdasarkan pengalaman saya tadi. Ternyata obat kayak nyembuhin ibu kan. Udah berapa jenis tempat pengobatan yang ibu datengin. Ternyata dokter juga nggak ini. Udah berapa kali keluar masuk rumah sakit. Terakhir saya tanya, udah habis berapa duit? Jadi rumah saya udah kejual Pak, di Pondok Kelapa buat berobat. Kemarin masuk rumah sakit jual motor Mio yang buat kerja. Makanya sekarang kita udah bingung. Ada, dia penyakit ibu gini Bu, sebenarnya ibu tuh punya darah tinggi. Ya, ibu punya darah tinggi. Saya cerita, kalau saya cerita sama anak saya gini Bu, kalau waktu saya kecil, engkong punya pohon nasi, saya nggak sebut pohon padi, pohon nasi karena kita makan nasi. Pohon nasi, pohon singkong, pohon talas, pohon paya, ya kan? Jadi kalau pagi-pagi pergi ke sawah nyabut singkong sarapan. Nah sekarang orang nggak punya pohonan tapi pagi-pagi sarapan, kudu makan nasi. Jadi yang punya apa? Kudu megang duit itu sebenarnya penyakit nih. Orang stres kan urusan gitu kan. Nah, jadi
kebanyakan masalah sebenarnya uang bukan segalanya, tapi ya tadi nggak megang uang nggak bisa sarapan pagi. Jadi begini, lagi posisi sehat nih bu, ngangen bu, terus kalau nggak ada timbuk gimana ya, spontan paling pusing. Iyalah, ke warung dulu, ini obat belum diminum, ini mah nggak nyembuhin, kudu ke dokter, belum diminum. Ya kan, udah bikin kliang tuh ke dokter, harus keluar uang. Makanya penyakit itu selama 6 tahun sembuh kumat, sembuh kumat, sembuh kumat. Ya kan, ya memang sih uang kita perluin, tapi gini bu, kalau orang pusing nggak punya uang itu wajar kan? Ya emang gitu pak. Nah, kalau kita nggak punya uang, di sono orang nggak punya kaki, orang nggak punya uang. Ada orang di rumah sakit udah punya patah, kudu bayar. Kita mah cuma nggak punya uang. Jadi Simple ya. Artinya apa? Ada satu titik kita harus bersyukur. Di titik manapun gitu. Ya, jangan cuma uang gitu pusing. Nah itu saya pakai nyerang. Itu sebenarnya saya nunggu reaksi selama 20 menit pak. Waktu reaksi gelang. Nah, mindsetnya saya itu tadi mindset. Ya. Jadi mohon maaf ya bu, mohon maaf banget. Jadi kita katanya doang punya Tuhan, katanya doang punya doa. Selama masih megang uang, cenderung Tuhan, uang ya Tuhan juga. Rumah sakit ono kali, rumah sakit ono, kita lupa sama Tuhan. Iya kan bu? Setuju. Iya. Rumah sakit ono, sekarang ibu udah gak punya apa-apa. Tapi ibu percaya nggak kalau Tuhan bisa nyembuhin tanpa apa-apa? Asal kitanya sadar. Nah, gelang itu yang saya pakai itu sebenarnya gelang NFT. Tidak ada apa-apanya timbang pikiran dan iman kita. Kalau ibu mau sembuh, ibu bismillah, ibu lupain ibu sakit 6 tahun. Lupain, ibu diri bismillah. Kalau ibu bisa bayangin, anggap aja ini tambang, itu bismillah ibu pegangan gitu. Itu dia diri pak, dari kayak ikan cumi. Dari kamar itu dibopong keluar mana, tangannya ampleh begini. Ya udah, ngobrol lagi 10 menit lagi. Biasalah, kita relaksasi pikir aja kan. Itu 30 menit berikutnya dia bisa muter jalan gitu. Ya kan saya bilang dari awal, saya bukan tukang obat, bukan jamu. Saya cuma ngasih tahu penyakit sumber penyakit itu pikiran. Itu alat bantu. Jadi yang harus dijaga adalah pikiran. Ya. Saya pamit ya. Gelang mau dibeli juga terserah. Saya cuma ngasih tahu buktinya dan nggak bisa ngapa-ngapain. Ibu udah sebelangkah. Nah, pas saya mau pamit, hujan terus. Terpaksa dong masuk lagi. Itu dia baru pulang rumah sakit pagi pak. Udah 1 jam, udah kelihatan ini. Anunya. Bu, ibu mau sembuh nggak? Ibu lupa ya, saya bilang ibu lupain ibu pernah sakit 6 tahun, ibu lupain ibu pernah jual rumah. Ibu jalan kita keluar. Di jalan pak gerbang. Dari gerbang ketemu saudaranya yang mau lihat dia. Oh, nengok ya. Itu dia kan udah sehat, belum saya berdiri pak. Sampai suaminya bukan bilang alhamdulillah, apa bilang? Astagfirullahaladzim, udah habis 1 rumah. Astagfirullah, udah habis 1 rumah pak. Kemarin jual mio buat saya kerja. Saya kerjanya ke rumah mio di BSD, apa? Karena mionya kagak ada, bingung saya kalau masuk malam. Ya itu pak, tapi kan alhamdulillah pak. Nah, artinya itu pengalaman saya, bukan saya ini ya, saya karena tadi saya historinya saya pernah sakit, ibu saya pernah sakit, istri saya juga sakit, dengan terapin mental dan kombinasi dengan alat tadi, alhamdulillah teratasi, gitu. Nah ini alatnya ini, bentuknya gelang. Ini gelang pernah fenomenal 10 tahun yang lalu. Bahkan maaf saya potong, bahkan ada beberapa produsen kompetitor lepas dari kualitasnya seperti apa coba buat itu. Ya dengan iklan, ya dengan euforianya dia, kemasannya di package sedemikian rupa supaya kita tergiring ya opininya untuk bisa sembuh. Tapi saya cukup menarik ini yang membuat saya agak tertantang untuk try ini tadi, bagaimana how to make
something mindset di kepala orang yang sakit itu bahwa jangan pernah menghamba pada makhluk. Jadi itu pertama, itu kunci kita sama-sama sepakat. Karena saya paling nggak senang juga sama orang yang kadang-kadang menghamba satu makhluk. Takutnya ada pergeseran moral, pergeseran keyakinan dan sebagainya. Malah tadi yang saya bilang, saya nggak punya pohon nasi tapi saya bisa makan loh. Artinya jangan menghamba pada satu objek saja gitu. Ternyata semesta itu mendukung kita juga kok. Nah, terus yang kedua poinnya tadi saya setuju juga. Suka nggak suka kita tuh harus mengakui bahwa kita tuh ternyata punya dua ibu, Pak. Kalau ibu kita yang kandung ini sayang sama kita, tapi ibu pertiwinya nggak sayang, alamnya nggak sayang, sakit tuh. Berarti saya nggak pernah disayang ibu pertiwi saya tuh. Pengenalan alam, bagaimana unsur hara yang harusnya kena ke badan enggak, embun pagi yang harusnya kita sebagai apa namanya asupan yang seharusnya kita terima juga enggak, berarti kan memang kita nggak disayang sama ibu pertiwi. Nah, cara menyayang kita ibu pertiwi supaya sayang sama kita ya kita harus coba mengenal diri sama alam. Nah, bagian dari energi tadi tercipta itu. Nah, balik lagi ke pasien saya tadi, terakhir itu ya mungkin saya bagian dari stigma dokter yang tadi, ini mau gua kasih apa lagi nih. Saya hanya melakukan sebuah proses atau ikhtiarnya dari A sampai Z ya, yang saya tahu tentunya. Dalam berikhtiar itu kan belum tentu lurus, Pak. Kadang-kadang ada beberapa rule atau gate yang sudah mulai bias tuh. Kok pakai ini enggak ya? Coba pakai modul ini deh. Semuanya try dan error. Nah, di dalam try dan error tidak terasa itu waktu terseret. Sudah berapa lama sih menggunakan ini? Sudah berapa lama coba untuk menggunakan ini? Memang belum ketemu, tapi saya nggak putus asanya. Saya cuma berkeyakinan gini, ketika Allah bilang sembuh, ya hayu ya qaumi kun fayakun, itu maka terjadi. Lepas dari apapun, apa asbabnya, itu pasti sembuh. Yang Bapak sebut tadi ada satu titik. Titik itu berarti kan penggambaran yang sangat dalam lah. Ada beberapa syaraf, ada beberapa titik yang memang tidak tersentuh atau dilupakan bahkan, kan gitu. Nah, makanya saya agak tertarik juga. Kalau kemarin itu terakhir saya coba browsing juga, Pak. Jujur, saya juga browsing di internet, di Google, nanya orang-orang ya, sama-sama yang punya kasus, punya apa namanya, pernah terapi kemana, terus caranya apa sih kemarin digunakan apa modulnya? Oh, terapinya pijat, terapinya dipanaskan pakai batu apa itu, germanium atau apa, buat dim samjok apa itu, kan banyak batu-batu itu yang pakai gelang kesehatan dan sebagainya. Ini kompatibel nggak sih, terus qualified nggak sih, itu kan perlu diuji tuh, ya kan. Nah, kalau saya dengar langsung dari orang yang memang bukan katanya lagi, itu mungkin ya poinnya plus lah, poinnya plus. Nanti coba saya inilah ke Bu Mbah Eni itu, ya siapa tahu Allah kasih kesembuhan kan. Banyak, Pak, banyak cara tuh. Yang penting kan jangan putus ikhtiar. Saya bilang orang bangkrut apa orang hancur itu, kalau semangatnya juga ikut hancur itu yang parah tuh. Yang penting semangatnya masih ada aja. Coba nanti saya bangkitkan lagi. Ini serba kekurangan nih. Cuma sampai sekarang saya masih bisa nafas. Dari semenjak bumi, dunia, langit dan sisinya itu diciptakan Allah, hewan masih bisa makan. Cuman ngasih makan kamu aja tuh rezeki belum habis sebetulnya, kan gitu. Ya, makanya tetap punya keyakinan aja lah, semangat. Ibu udah nggak punya apa-apa nih, sama Pak, kondisinya juga udah jual ini jual itu. Anak-anak udah patungan udah sampai bosen. Mungkin cuma racun yang belum diminum. Saya penanaman psikisnya terus, Pak. Penanaman psikis saya cuma satu, Mbah. Mulai saat ini benci sama yang namanya dibantu orang. Nah, itu modal dulu tuh, ya. Men sana men on korpora sananya saya bangkitkan dulu. Kamu jangan, Mbah, jangan punya perasaan bahwa saya nggak bisa loh, saya nggak bisa. Jangan, udah yakin dulu saja lah. Dengan yakin setidaknya pintu hati Mbah itu terbuka lebar, akan arahan orang, akan rule yang akan diberikan orang untuk menjadi guidance berikutnya. Kalau saya sendiri tuh luar biasa banget lah. Ya, kebutuhan yang sifatnya sekunder itu sudah mengalahkan primer, Pak. Karena kan kegiatan. Cuma saya harus perangkap Mbah, saya kasih perangkap Mbah. Mbah itu harus terjebak sama rutinitas. Jadi mau nggak mau gerak gitu loh. Bukan berarti saya, wah, orang nggak bisa apa-apa kok tuh aktivitas jemur, enggak. Justru saya membuat frame, membuat jebakan bagaimana caranya Mbah terjebak dalam satu rutinitas. Dengan begitu kan mau nggak mau jadi gerak ya. Nah, itu dilakukan. Kebetulan ya tadi sekarang udah banyak
Jadi saya itu dapat training itu dulu dari orang NASA tahun 2006 dan itu belum ada gelang kesehatan. Setelahnya baru ada. Nah ternyata alat ini itu penemuannya NASA. Jadi ketika NASA terbang tahun 2000 tahun 50-an balik sakit. Kan di sana ruang yang nggak pernah disaba orang. Ternyata dicek itu orang sehat, ya nggak ada virus, nggak ada yang dibawa. Penerbangan kedua, nah penerbangan ketiga dicek secara intensif, ternyata lepas dari garis gravitasi bumi, sel itu tidak bekerja. Jadi sel bekerja itu di gravitasi bumi, di putaran gravitasi bumi. Kalau gampangnya yang di dunia saat ini ya, mungkin ada beberapa daerah yang memang susah sinyal lah, sehingga memang sinerginya nggak keluar tuh, ya nggak kerja optimal. Nah, akhirnya ditemukanlah para ilmuwan, benda apa sih sebenarnya? Nah ini kan bisa dibilang energi bumi, ada yang bilang energi ilahi, ada yang bilang magnet bumi, kan tergantung sainsnya, ya nggak, tergantung bidangnya. Nah para ilmuwan menemukan, maaf saya potong ini ceritanya agak nyeleneh tapi mudah-mudahan nyambung berkaitan sama energi magnet tadi, medan magnet dan sebagainya. Memang tidak tampak Pak, tapi efeknya besar. Ya, sampai segitiga bermuda kalau orang mau mindsetnya, opininya tergiring pada hal-hal yang sifatnya klinik, pasti ke situ. Ya, jadi magic. Ya, tapi kalau ilmiahnya memang medan magnetnya kuat banget tuh. Kayak Cipali, Cipularang di titik-titik apa 9 berapa tuh 97 sampai berapa itu memang gravitasinya luar biasa, pengaruh medan magnetnya besar. Atau kalau kita bicara masalah di kereta api, kadang-kadang ada setan budak yang nggak, meteran listrik saya kan pakai token, itu dengan sendirinya mati Pak. Jadi listrik nggak turun, token masih ada, nggak ada indikasi atau ada tanda-tanda yang mengarah kepada konsleting atau kesalahan instalasi, enggak. Dan itu sudah bertahun-tahun, pengaruh banget. Nah, kaitannya dengan kesehatan pun pasti ada kan, bukan hal-hal teknik aja. Jadi sedikit kalau gitu kita ini saya sharing aja, bukan belajar ya, ini kita sharing aja. Jadi sebenarnya ada dua basic ilmu, ada ilmu fisika, ada ilmu biologi kan. Kedokteran kita tuh adanya di sini. Benar nggak? Sekarang penyakit yang mematikan apa sih saat ini? Jantung, stroke, meninggal, diabetes, iya kan? Turunannya banyak. Cancer. Nah, ini selama ini kita ketahui ini penyakit mendadak. Mendadak jantung, mendadak kanker, mendadak diabetes. Ternyata ini tidak mendadak. Ini akibat. Asam urat, encok, migrain, darah tinggi, darah rendah. Jadi orang sebelum mengalami ini pun bukan, ini udah akibat. Jadi kalau dokter kita mah kan, atau kita sendiri lah, udah sakit baru berobat. Ilmuwan, apa sih penyebabnya sakit sebenarnya? Nah ini pun ternyata bukan, ini akibat susah tidur, pikiran, radiasi lingkungan yang dibilang ismog. Kalau selama ini kita kenal polusi asap, sebenarnya ini ismog itu polusi radiasi yang tidak terlihat mata. Lingkungan, ini yang menjadikan ini eskalasinya ke sana ya. Dan yang paling besar saya cerita tadi, ternyata di atas 85% ini penyebabnya pikiran. Inilah masalahnya solusinya. Makanya kalau ini rusak, ininya dibetulin. Cuman kalau udah rusak begini, ibarat motor udah perlu diganti. Nah ini penyebabnya. Nah ini secara medis ini pengentalan darah. Pasti ngalami darah kental. Bener ya? Darah tinggi. Nah kalau dibesarin kayak gini ya? Darah. Yang disebut kental gimana sih? Nempel. Di darah yang normal. Ini ntar bikin lama bikin kental. Lama bikin, makanya tadi ini dari sini kental ke sini, bikin lama bikin kental jadi ini. Jadi organ yang harusnya suplai darah jadi berhenti. Ternyata ilmu fisikanya
tubuh yang sehat terdiri dari organ sehat. Organ sehat terdiri dari jaringan terdiri dari sel. Apa itu sel? Lari ke bumi, Pak. Sesungguhnya alam semesta itu semuanya sama. Manusia dan bumi, tanah, bahannya sama. Apa itu? Atom yang bermuatan elektron. Dan ini energi. Iya, pintar. Ini energi. Jadi ternyata sel kita ini inti sel, ini ion negatif. Ini inti sel, ini ion negatif. Inti sel. Jadi kalau dia negatif sama negatif dia pecah. Makanya secara biologinya darah cair. Nah, ketika dikuras, baterainya habis, dia dindingnya akan positif. Makanya jadi ngentel, lama-lama positif, ngentel. Nah, kekurasnya dari mana? Tadi, mungkin kita kerja capek, kita lelah. Tapi kalau kita capek pikiran, jauh lebih lelah. Bener gak? Sampai gak bisa, gak enak makan, gak enak tidur. Artinya apa? Dia nguras energi, Rusak pola. Nah, secara alami sebenarnya energinya yang secara fisika kuantum, orang energinya yang lemah. Nah, kendalanya adalah selama ini yang kurang energinya dikasih obat kimia, Ya. kan jadi nggak nyambung. Makanya lebih cepat tadi sehat. Maaf saya luruskan sedikit, nggak apa-apa ya? Ya, ya. Di tengah-tengahnya fisika sama biologi ini kimia nih. Ya, kimia. Nah, contoh sekarang kita cerita biologi tadi. Ini kan ini energi hubungannya dengan magnet listrik. Ya, ya. Nah, maka sekarang contohnya dokter. Sekarang dokter itu rumah sakit mewah, orang cenderung disuruh CT scan. Iya. Benar nggak? Betul. Saya pernah minta di ronsen, Pak sekarang udah nggak nyaman di ronsen. CT scan. Ya. CT scan alatnya apa? MRI, magnetoresonan. Sebenarnya resonansi dari sini yang terbaca oleh alat. Jadi kalau ada organ tubuh kita yang selnya lemah, dia akan terbaca oleh alat ini. Jadi sebenarnya energi. Nah, jadi alat ini nanti larinya ke energi. Nampak tuyul aja ngeliat ada energinya kan nih. Wah, Iya, ada setannya nih. Nah, sekarang kan banyak tuh dunia lain. Iya. Nah, ini alat ini sebenarnya bebatuan. Ada pasir magnet bumi, neodymium, titanium yang di mixing jadi satu yang menimbulkan energi. Jadi fungsinya di badan kita itu buat ngecas ini sebenarnya. Meningkatkan ini karena efek radiasi paling tinggi. Kalau saya buat agak simpel, ini satu saat tidak menutup kemungkinan saya juga perlu mendeskripsikan atau menjabarkan ini, tapi mungkin saya punya metode yang mungkin agak mudah ditangkap orang, karena kan beda-beda daya tangkap. Karena ini bukan ini, ya, ini mah penjelasan aja. Enggak. Emang ini mah nggak penting sebenarnya. Enggak, bukan penting, bagi saya penting, tapi kalau saya coba duplikasi atau saya coba retranslate kepada orang yang dalam tanda kutip daya tangkapnya tidak sampai, mungkin gampangnya gini. Ada masa di mana saturasi badan kita tuh turun, lemah. Ya perlu dicas, begitu aja sebetulnya. Iya. Ini mah tadi Ya, ini ilmiah nggak sih? Ini trace-nya. Kalau memang ada orang yang kritis ingin dijabarkan secara ilmiah, ini saya pakai. Tapi kalau gini Pak, saya di multi level lama ya, ini suhu saya. Artinya gini, saya menghadapi berbagai majemuk ya, berbagai strata, berbagai pendidikan orang, tingkat ekonomi dan sebagainya, turunannya banyak banget tuh. Gampangnya nggak semua yang saya temui itu pinter Pak. Nah, gimana? Teman tahu, saya pernah belajar ikhlas. Ya. Nah, tadi saya cuma diam, terima padanya. Ikhlasin lah keadaan. Nah, setelah saya ikuti training dengan orang NASA tentang produk ini, seperti ternyata ilmiah. Gitu. Ya. Sekarang pengobatan, contohnya, ini ilmu dasar aja. Rahasia sehat apa? Rahasia makan, vitamin gitu kan? Benar nggak? Olahraga, pikiran. Tidur, teratur. Tidur. Sampai hari ini belum ada planet di luar yang bisa ditempatin manusia. Itu satu bukti kalau bumi ada energinya. Kalau makanan, olahraga, berarti planet luar udah dihuni orang. Karena dari dulu ilmuwan nyari tempat selain bumi, ya kan? Artinya di bumi. Nah,
Nah, sekarang apa buktinya lagi? Contoh kita perhatiin, ada misalnya ada si A sama si B. Tadi kasih makanan yang sehat, kasih vitamin, kasih apa lagi? Si B kasih makan seadanya, kasih minum seadanya. Si A jangan tidur, si B tidur. Berapa lama si A bertahan hidup? Kenapa? Karena pada saat kita tidur, bumi sebenarnya sedang tes badan kita. Ini energi yang tadi. Ketika kita melek, dia langsung. Nah, ketika orang mikir, kekuras energinya. Nah, cenderung orang sakit parah itu dia tidak bisa tidur. Cenderung. Berarti energinya semakin lemah. Makanya secara medis pun sadar nggak sadar orang sebenarnya disuruh tidur. Minum obat pagi, kasih tidur, siang pel tidur, malam pel tidur, itu biar orang relaksasi. Orang nggak tahu, nggak dikasih tahu rahasianya. Ya. Di agama juga ada Pak, nggak apa-apa ya, ini kan yang Iya. di agama pun ada. Karena akhlakul karimah dalam sebuah makom itu yang paling tinggi. Ketika kamu tidak bisa beribadah menurut aturan agama yang betul-betul fikih, lupakan buku tentang fikih, kamu banyakin tidur aja itu udah menggugurkan dosa, itu menghindari maksiat itu. Ternyata kan pengaruhnya sangat tinggi. Saya malam kalau nggak bisa tidur, dulu saya nyari table yang kosong mau mesen nona. Kalau saya tidur gugur tuh, kayak gitu tuh. Bener nggak Pak? Itu logika tuh bener. Iya. Banyak orang yang nggak percaya dengan energi. Dengar, cuman apa sih energi? Ya. Gitu kan? Orang energi nggak kelihatan, sama aja listrik dimatiin, tak. Ya kan? Ya. Energi itu kan sebenarnya menurut ilmuwan ya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa, ya itu energi. Contohnya kita dengar suara apa? Ejekan orang, pasti kita emosi. Itu berarti menimbulkan energi. Ketika kita nyium bau aroma, energi. Ketika kita mikirin enggak, energi. Jadi diri kita itu sekumpulan energi. Nah, energi tapi nggak kelihatan sayangnya. Nah, alat ini bisa dirasakan energinya. Dilihat nggak bisa kelihatan, tapi dirasakan bisa terasa. Kau pernah ngerasain beginian loh? Ya kalau produk serupa mungkin ya dulu-dulu. Kalau dari psikisnya kan selalu saya cas lah. Dikit-dikit saya kasih motivasi, Jadi nggak saya kuatkan ya, saya kuatkan batinnya. Masih susah jalan ya. Betul nggak? Ya. Kognitifnya main untuk memerintahkan otak untuk motorik yang baik. Cuma karena tadi energinya nggak ada, lemes dia tuh. Sekarang lemes. Jadi ya keterbatasan gerak. Nah, gitu. Gini dah. Biar kita ngerasain, kita cobain. Nih, Bapak. Kita cobain alat ini, bapaknya diri. Sini. Kalau sekarang energi Bapak ada di berapa nih? Maksudnya mesti main lagi, oke, kawat. Ini mohon maaf ya. Ya. Bapaknya kakinya sebelah sini kuat nggak? Kuat. Yang ini kuat? Kuat. Berarti ini saya tes ya. Kaki Bapak ini Bapak angkat. Gini, bentar dulu. Bapak gini angkat, saya tekan Bapak lawan gitu. Oh nggak bisa, kalau ini memang pas habis tabrakan. Enggak, tangan yang lawan. Tangan aja, tangan. Tenaga untuk ditekan itu ngelawan. Buat ditekan, Ya. lawan. Posisinya sekarang mesti gini, biar nggak Oke. Bapak tahan. Kaki angkat, Mil. Kakinya ini tahan. Oke. Maksudnya kakinya belono nggak apa-apa kan? Oh kalau ini buat perempuan nggak bisa. Enggak, yang ngono nggak Oke, apa-apa. Ya ini diangkat itu. Ya, oke. Iya, nggak kuat. Nggak kuat. Iya, sekuatnya cuma segitu. Ini bukan nggak kuat, nggak kuat, tapi ada bedanya nggak gitu. Ini saya pegang aja. Pegang. Bapak tahan kayak tadi. Sis kayak tadi. Ada dirasa? Naik level energinya. Tapi bagi saya masih sugesti itu. Bagi saya masih sugesti karena nggak signifikan untuk saya. Iya. Untuk saya. Tapi ada rasanya nggak? Ada bedanya nggak? Saya takutnya kalau mengiyakan sekedar menyenangkan. Enggak. Nggak, coba. Nggak apa-apa, ini pembuktian Iya, baru. betul lah, betul. Dengan tenaga yang sama ya. Iya. Oke. Nggak apa-apa, Kan posisi terserah saya ya. Yang Iya. jelas saya Gini, sanggup melawan. kakinya gini. Oke. Karena ini posisi paling lemah. Oke. Ini kalau udah dorong dulu Bapak jatuh. Oke. Dulu. Ininya lurus saja biar nggak ada beban. Gitu. Ah. Nah, Bapak tahan. Iya. Mana ya? Kita kan nih. Hmm. Lagi. Seperti itu. Lagi
Ah. Lagi. Ini cuma untuk bedain aja, Bos. Sekuat tenaga Bapak dah. Coba ntar dulu. Saya pakai gini aja deh. Mungkin tenaga saya kalau begini saya ada perlawanan. Bukan, ini alat itu berfungsi atau enggak? Ya. Kakinya gini, Hmm. di posisi lemah. Hmm. Ini Tangan lurus, lurus, lurus. Nah, ini Ya. punggungnya kan. Iya, iya. Bapak tahan pun, saya kasih tahu. Iya. Ujung Iya. Bapak akan terasa ya. Coba saya pegangin sekarang ya. Nggak apa-apa pegang Sebentar kebalik. saya demoin nggak pakai alat. Balik ya. Kebalik Nggak nggak apa-apa ya. nggak masalah. Ya. Iya, agak kuat ya. Ah, itu baru. Itu energi. Coba, coba. Jadi kuat sih. Ntar saya kasih tahu, Coba. nggak pakai alat. Coba. Tahan. Ya, siap. Beda, Bos. Setelah pegang itu beda. Iya. Ada perbedaan, maksudnya itu ada perbedaan. Dalam hitungan Ada detik. perbedaan. Karena Hitungan detik. energi itu sifatnya kan apa namanya induksi. Induksi dia. Benar kan? Ini maaf. Tadi kan demonstrasi tadi udah energi itu bisa bergeser dari tinggi ke rendah. Sifat energi gitu Iya, kan? iya. Kita berhadapan, Bapak kan berhadapan dengan pasien. Hmm. Kebanyakan orang berpikir cuma urusan pasien. Gini, kita itu Keringetan lu. ibu mikirnya apa yang ibu terserah mau ditakutin apa diinginkan, tercapai atau ditakutkan terjadi, Hmm. ya kan? Ya. Kontak ke bapak batinnya, bapak tenang aja, tahan kayak tadi. Hmm. Kakinya Kaki angkat. ya. Action. Nggak pegang apa-apa. Enggak. apa-apa. Oke. Ini dari mental. Ibu yang ibu pengenin, dari itu terjadi ibu happy, ibu kontak ke bapak. Pengen apa gitu maksudnya? Iya, jadi karena kan bahagia tuh happy. Beneran, bapak ngerasain kan? Ngerasain. Hampir mirip megang gelang. Iya. Karena tadi udah ini ya. Sekarang ibu pikirin yang ibu paling takutin dalam hidup ibu, dan itu terjadi. Oke? Ayo, Bapak. Tahan. Ya, dari tahan keras. Oke, Pak. Bu. Ada satu keyakinan atau keinginan yang kuat itu membuat energi saya juga jadi bangkit untuk bisa lebih survive kan. Tapi kalau misalkan itu saya mengharapkan sesuatu yang tidak terjadi, itu kan ada penolakan di diri saya sehingga drop energi saya kan gitu. Bedanya kan gitu. Tapi kalau saya kembang saya tahu apa yang dia mau, apa yang dia nggak mau. Iya. Gitu.